Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam sukacita dari Sorong, Papua. Dan bersyukur kalau pagi ini kita bisa bertemu, berjumpa untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini luar biasa. Di belakang saya ada background yaitu tanaman hidroponik. Dan saya yakin percaya ini tanaman ini luar biasa ketika saya membuat tanaman hidroponik ini. Yaitu bagaimana sayuran sawi ini bisa bertumbuh karena air mengalir. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya merenungkan ini juga. Ternyata hidup kita pun juga begitu. Bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan kuasa firman. Supaya setiap hari kita dipenuhi dengan nutrisi kehidupan rohani. Yang semakin nyata di dalam Tuhan. Hari pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan 9. Kisah ini menarik sekali. Kita mau belajar dari seorang pribadi keluarga Nuh. Di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita mengalami hidup yang dikenan atau mengalami kasih karunia di mata Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan, dan persoalan yang luar biasa. Seperti apa yang dialami Nuh pada waktu itu. Banyak orang-orang di sekitar Nuh, mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Bahkan mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang luar biasa, hanya keluarga Nuh yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk dia boleh mendapatkan kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa syarat untuk mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Yang pertama, Nuh adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini prinsip kehidupan yang sangat menarik dan luar biasa. Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka hanya mementingkan sesuatu yang tidak benar. Bahkan mereka mementingkan sesuatu yang terkadang itu hanya mengandalkan kekuatan kita. Tetapi satu hal, hidup dalam kebenaran artinya hidup harus memiliki standar firman Tuhan. Karena pemazmur bilang, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalanku. Ini artinya bahwa hanya firman yang memberikan kekuatan untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, nyatakan kebenaran di setiap kehidupan kita untuk kita supaya kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ini hal yang menarik. Bagi poin yang kedua, kita mau mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan melalui keluarga Nuh. Yaitu yang kedua, bahwa poin yang kedua, Nuh hidup tidak bercela. Itu artinya bahwa hidup harus dijaga, tidak boleh hidup sama seperti dunia. Karena kita tahu bahwa prinsip firman Tuhan pada waktu itu, Nuh sekalipun dunia bahkan orang-orang di sekitarnya mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam dosa, tetapi Nuh memberikan standar yang luar biasa. Hidupnya tidak bercela, dan itu hidup dalam kekudusan, itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih yang betul-betul mengutamakan kuasa Tuhan di seluruh kehidupannya dan mengandalkan hidupnya dalam keluarganya untuk mereka selalu dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, inilah hidup dalam kebenaran di dalam firman itu, yaitu bagaimana kita supaya kita menjaga hidup kita tidak bercela, hidup kita tetap melakukan suatu tindakan yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh kita malu untuk menyatakan yang namanya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin dunia bilang tidak mungkin kita hidup dalam kekudusan ketika kita ada di dunia. Tetapi inilah proses yang Tuhan mau nyatakan supaya hidup kita hari ini untuk kita melihat bahwa Tuhan mampu melakukan
perkara yang ajaib di tengah kehidupan kita, keluarga kita. Makanya dalam Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu artinya bahwa mari hidup kita semakin hari diproses oleh Tuhan. Sekalipun dalam situasi pandemi corona yang luar biasa hari-hari ini, banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan, bahkan mereka ketika mereka mengalami himpitan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, kejahatan, bahkan juga mereka bersungut-sungut di mana-mana. Tetapi mari hari ini kita mau menjaga mulut kita, bibir kita, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya jangan sampai perkataan kita akhirnya menjadi celah. Dan hidup kita semakin hari harus semakin memuliakan Tuhan melalui tindakan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita. Sehingga kemuliaan Tuhan terjadi di seluruh eksistensi seluruh kehidupan kita. Dan saya yakin percaya saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa ketika hidup tidak bercela, hidup tetap mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kemudian saudara, hari ini kita mau belajar poin yang ketiga, apa yang dialami keluarga Nuh. Apa yang Nuh mau nyatakan dalam kehidupan dalam keluarganya. Poin yang ketiga adalah apa? Hidup bergaul dengan Allah. Ini keluarga Nuh. Kenapa Tuhan memperhitungkan keluarga Nuh untuk keluarga ini tetap dikasih Tuhan dan mengalami karunia Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan membumi hanguskan dengan air bah seluruh dunia ini, tetapi hanya satu keluarga, yaitu Nuh dan istri dan 3 anak dan 3 anak mantunya. Dan itu luar biasa. Itu artinya bahwa ternyata apa? Melalui keluarga Nuh kita boleh belajar, ternyata Tuhan mau nyatakan bahwa kasih karunia dinyatakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercela. Dan yang ketiga adalah bagaimana harus hidup tetap bergaul dengan Tuhan. Itu artinya bahwa hidup kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan setiap saat, memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang betul-betul hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup ini, supaya Tuhan betul-betul membawa seluruh hidup kita untuk kita semakin memuliakan Tuhan dan jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh di tengah-tengah kehidupan di mana dunia ini semakin mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, tetapi hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Bawa seluruh kehidupan rumah tangga kita untuk kita mengenal Tuhan. Bawa seluruh kehidupan rumah tangga kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan saya yakin percaya seperti Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua memberikan keputusan yang bijaksana yang luar biasa. Bawa seluruh kehidupan rumah tangga keluarga untuk mengenal Tuhan dan memiliki hidup yang semakin seturut kehendak Tuhan. Bawa istri, anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya melalui pandemi corona ini saudara, mari kita kembali kepada keluarga kita. Jadilah keluarga yang semakin mengasihi Tuhan. Ya mungkin kita tidak boleh beribadah di gereja karena situasi seperti ini. Mari hari ini jadikan rumah tangga keluarga kita menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Untuk kita menjadi berkat. Mari seorang laki-laki jadilah imam di tengah-tengah keluargamu. Bahkan istri jadilah penolong. Bahkan anak-anak mari hari ini jadi berkat bagi keluargamu. Saya ingin percaya kita semua mengalami kekuatan yang luar biasa. Dan situasi seperti ini, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan punya rencana dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk seluruh kehidupan kita, bahkan keluarga kita, rumah tangga kita untuk menjadi berkat. Nyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup ini, yaitu kebenarannya, kuasanya, yang harus kita nyatakan di tengah-tengah keluarga ini, supaya keluarga kita semakin menjadi berkat dan menjadi teladan di tengah-tengah situasi tantangan dunia yang tidak menentu ini. Saya yakin percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita mau tetap setia, tetap menyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidup ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya setiap kami yang boleh mendengar dan boleh menyaksikan hari ini Tuhan, firman-Mu ini kami boleh menyatakan bahwa Engkau-lah sumber kekuatan, Engkau sumber sukacita. Berkati kami semua, berkati kehidupan kami semua dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya semua hidup kami tetap
hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercelah, bahkan hidup kami tetap bergaul karib dengan Engkau Tuhan, bergaul dengan dalam persekutuan bersama Engkau Tuhan. Demikian juga berkati bangsa ini, pulihkan Tuhan supaya bangsa ini semakin hari semakin Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah situasi yang sangat susah ini. Kiranya penyertaan kuasa-Mu tetap nyata. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.